Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brifan Ardhani Studinka, NPM 21250, mahasiswa dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kegiatan dan hasil dari eh, selama saya melakukan kegiatan magang MBKM Mandiri di PT Hens ABC Indonesia Pasuruan, Plan, khususnya pada Departemen Produksi. Selama saya melakukan kegiatan magang, saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Eni Aryani dan didampingi oleh pembimbing lapangan yaitu oleh Pak Dadang Asari selaku manajer produksi di PT Hens ABC Pasuruan Plan. Nah, bagaimana kegiatan saya dan teman-teman UPN yang lain selama 5 bulan magang? Bisa kita next. Ini merupakan cuplikan gambaran terkait kegiatan atau suasana di dalam pabrik PT Hens ABC Indonesia Pasuruan. Semuanya wajib memakai seragam yang sudah ditentukan beserta perlengkapan yang lain seperti topi, ya, hairnet, ya, topi atau hairnet, masker, dan sepatu safety. Nah, pada pabrik Pasuruan Plant ini fokus memproduksi dua produk yaitu sirup ABC squash dan special grade. Dan produk keduanya adalah produksi kecap. Tapi yang paling prioritas adalah produksi kecap untuk di pabrik Pasuruan. Nah, ini merupakan beberapa ada cuplikan amatir yang saya ambil ketika melaksanakan magang. Ini merupakan salah satu kegiatan di tahap yang akhir dalam suatu produksi yaitu forklift atau penyusunan produk yang sudah siap untuk dikirim ke distributor. Jadi ini namanya palletizing, manual palletizing dilakukan oleh operator secara manual. Ada juga yang pakai robot. Jadi sesuai dengan line-nya masing-masing. Kalau di PT Hansa BC ini line-nya itu ada 7 line. Itu terbagi menjadi beberapa produk. Line A ini khusus untuk line A ini bisa kecap dan sirup. Line B ini khusus sirup, jadi botol beling ya, botol yang besar-besar. Terus line C ini khusus kecap yang sasetan berapa gram gitu. Yang line D itu pouch, kecap pouch. Yang F ini kecap saset yang ukurannya berbeda juga. Dan line yang terakhir itu di line E itu memproduksi kecap yang packagingnya Dirijen. Oke, next. Nah, secara timeline selama 5 bulan, mulai dari Agustus sampai dengan Desember, ini apa aja? Ini terbagi menjadi yang pertama pada bulan Agustus itu kita fokus ke adaptasi ya, pengenalan profil perusahaan, kemudian kita pemaparan tugas, setelah itu kita collecting data atau kita observasi langsung di bulan Agustus. Nah, di bulan September kita coba untuk melakukan pengolahan data di satu area. Nah, setelah itu di bulan Oktober kita berusaha coba untuk mengoptimalisasi ya, eh, melakukan eksekusi dengan diskusi dengan beberapa owner area. Setelah itu dilihat hasilnya dan di bulan November kita lakukan uji coba atau analisa itu di beberapa area yang lain dan di bulan Desember kita presentasi. Oke, jadi latar belakang dari kegiatan magang saya di PT Hens itu yang pertama didasari oleh eh, produktivitas tenaga kerja. Jadi eh, produktivitas tenaga kerja itu dalam dunia industri sangat berpengaruh dan menjadi fondasi yang utama, eh, salah satu fondasi yang utama dalam keberhasilan perusahaan untuk
meningkatkan eh, nilai produktif tenaga kerjanya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kos, ya, kestabilan kos di suatu perusahaan. Dan PT Hans ABC Indonesia Pasuruan Plan ini mempunyai sebuah tantangan di mana eh, kita membuka kesempatan untuk dilakukannya perbaikan, ya, pemaksimalan eh, produktivitas sehingga sehingga perusahaan itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, bagaimana caranya untuk menuju ke sana dengan produktivitas tenaga kerja untuk menstabilkan cost dan lain-lain? Kita menggunakan metode time and motion study. Nah, metode ini kita ambil di antara dua pilihan. Yang pertama ada metode automation dan TMS. Nah, kita pakai TMS karena yang biaya paling murah. Karena kalau automation kan kita perlu menganggarkan pengadaan mesin dan lain-lain ya. Sehingga pekerjaan jadi otomatis. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode time and motion study. Tujuannya jelas untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini kenapa line F? Karena kebetulan waktu eh, di bulan kemarin, di waktu magang, itu kita fokus di line F yang pertama. Jadi kita memang eh, fokus ke satu area, kemudian prosesnya ini yang akan kita terapkan di area-area yang lain. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengidentifikasi aktivitas line F yang terdapat opportunity perbaikan dalam hal efisiensi, efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, langkah pertama kita melakukan pengumpulan data. Ini kita lakukan di Agustus, itu kita observasi langsung. Nah, bagaimana eh, stepnya? Yang pertama, kita harus menentukan objek penelitian di area mana kita harus melakukan penelitian. Ketika sudah, maka kita langsung observasi ke lapangan. Nah, di lapangan kita melakukan pengambilan data secara langsung. Kita dimasukkan ke catatan secara tertulis. Setelah itu hasilnya akan kita input ke Excel. Nah, di Excel ini nanti yang akan diolah menjadi bentuk visualisasi sehingga lebih mudah untuk dalam melakukan pengamatan dan identifikasi. Selanjutnya kita melakukan perhitungan eh, TMS ya. Kita melakukan identifikasi tadi karena sudah divisualisasikan otomatis pengolahan data ini identifikasinya itu akan menjadi lebih mudah sehingga akan mempermudah ketika kita akan membuat suatu rekomendasi perubahan. Dan yang terakhir ini dilakukan uji coba bagaimana penempatan headcount-nya, mapping headcount-nya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini pada area line F itu terbagi menjadi dua area. Yang pertama di area filling sebelah kiri ini ada 3 orang, di area packaging sebelah kanan itu ada 4 orang. Nah, selanjutnya pada proses pengumpulan data itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita datang ke lapangan dengan atribut yang memang sudah menjadi SOP-nya. Setelah itu kita bawa alat tulis ya. Kita melakukan pencatatan, pengamatan lalu dicatat dibantu oleh stopwatch. Setelah itu kita masukkan ke eh, form yang sudah kita buat di kertas. Jadi nanti ini misal di aktivitas ini membenahi palet yang tidak sesuai di mesin robotic palletizing itu berapa kali. Nah, dalam pengamatan yang dilakukan kemarin itu terjadi 6 kali, di mana yang pertama itu memakan waktu 300 detik sekian, yang kedua 300 detik sekian, dan seterusnya. Maka kita ambil rata-ratanya. Nah, hasil rata-rata ini yang akan kita masukkan di tabel Excel. Bagaimana tabelnya? Oke, next. Nah, ini adalah tabel Excel, jadi 300 berapa tadi? Rata-ratanya 300 sekian detik. Nah, itu dapatnya berapa menit? Kalau membenahi mesin palet itu berarti kurang lebih ya 3 menit 4 menit. Nah, nanti dimasukkan durasinya per kegiatan itu berapa dan dilakukan berapa kali. Setelah itu akan ketemu total menitnya berapa. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ada VA, NVA, dan NVA. Jadi kita setelah melakukan penginputan di Excel, kita langsung analisa
kegiatan mana yang termasuk kegiatan yang value added atau VA yang bernilai tambah. Kegiatan mana yang termasuk NVA yang tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir, kegiatan mana yang tidak bernilai tambah tapi harus dilakukan. Maka kan terlihat ya berapa persennya si operator ini operator karton elektor. Ini akan kelihatan. Nah, setelah data ini jadi, maka inilah yang harus kita visualisasikan supaya lebih mudah. Nah, kita next dulu. Ada apa? Nah, setelah melakukan pengumpulan data, kita harus hitung dulu total cycle time-nya berapa, kemudian performance ratingnya berapa, normal times, allowance, dan standard time berapa. Karena ini akan berpengaruh dan bisa menjadi pegangan untuk analisa selanjutnya. Contoh di allowance, itu ketika allowance-nya di operator folding itu allowance-nya 15%, maka pekerjaan paling maksimal dari operator folding itu adalah 85% dan tidak bisa lebih dari itu. Setelah pengumpulan data, maka data ini akan kita olah menjadi bentuk visual. Nah, tabel-tabel ini adalah hasil pengolahan data Excel yang sudah diolah. Jadi, eh, Excel ini dibuat batangan seperti pada gambar agar lebih mudah kita untuk melakukan suatu pengamatan dan mengidentifikasi. Kalau di sini sebenarnya kita sudah bisa lihat mana yang tinggi, mana yang rendah batangnya gitu. Oke, next. Ini masih di tahap pengolahan data. Kalau kita lihat ini lebih fokus lagi ya per operator itu VA NVA-nya divisualisasikan lagi. Tadi sudah ada di Excel secara angka, tapi kita visualisasikan dalam bentuk pie diagram agar lebih mudah dan lebih enak untuk dilihat. Jadi kelihatan mana yang hijaunya paling besar, mana yang merahnya paling besar tuh kelihatan. Ini masih sama di area yang lain, ini di area filling. Kalau yang tadi ini di area packaging. Oke, next. Nah, di sini ada spaghetti diagram. Spaghetti diagram ini memudahkan kita untuk kita melakukan analisa karena di spaghetti diagram ini tertera pergerakan dari setiap operator. Next adalah identifikasi. Nah, oke, next dulu. Oke, setelah diidentifikasi oleh saya dan teman saya, ternyata terdapat dua pemborosan, yaitu ada non-utility talent dan waiting. Di mana non-utility talent ini suatu pemborosan tenaga kerja karena tenaga kerja yang bersangkutan ini dianggap tidak bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal. Dan untuk pemborosan waiting menunggu itu eh, SDM yang bersangkutan atau operator yang bersangkutan ini waktu menunggu terlalu lama. Nah, seperti apa sih keduanya? Oke, yang pertama adalah non-utility talent. Bisa kita lihat ada dua operator itu yang paling rendah di antara empat operator yang lain. Itu ada dua yang paling rendah, ada di 47% dan 31,2%. Dua operator ini, palletizing dan kantor silang itu di bawah 50%. Sehingga ini yang akan kita lebih fokus lagi ke dua operator ini. Apakah dua operator ini termasuk non-utility talent atau hanya satu, tapi yang mana? Oke, next. Ya, kalau yang ini merupakan visualisasi dari eh, pemborosan waktu. Nah, ini bisa kita lihat secara timeline ya. Kalau di karton sealer ini ada eh, berapa blok yang diwarnai, yang paletasing juga. Itu bisa kita lihat bahwa khususnya di karton sealer ini masih terlalu banyak ruang kosong kalau kita lihat timeline. Jadi kelihatan dan enak kita buat lihat ya. Masih banyak ruang kosong sehingga ini eh, cukup merugikan perusahaan karena waktu menganggurnya juga lebih lama pasti daripada waktu bekerja. Nah, ini kita lebih fokus lagi. Nah, untuk operator-operator sealer itu selama 2 jam kerja, 2 jam pertama di pagi hari, itu ditemukan waktu produktif hanya 38 menit.
Sedangkan waktu menunggunya itu 82 menit dari 120, dari 120 jam, 120 menit. Jadi ini menunjukkan bahwa produktifnya itu lebih rendah jauh di bawah eh, nganggurnya. Jadi nganggurnya lebih tinggi. Ini yang harus kita perbaiki. Next, ini untuk palletizing. Nah, di robot palletizing itu produktifnya lebih tinggi, masih lebih tinggi dibanding ya menunggu. Cuman kaceknya sedikit. Oke, next. Nah, setelah dilakukan identifikasi, tadi kan bisa kita simpulkan bahwa ada dua pemborosan, terutama di eh, dua operator ya, dengan dua jenis pemborosan yaitu non-judicial talent dan waste waiting. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk buat improvement. Nah, di buat improvement itu kita halaman pertama di sini menunjukkan bahwa terdapat satu non-judicial talent, yaitu karton sealer. Kenapa? Karena eh, tadi sudah dijawab di waste waiting dan non-judicial talent bahwa karton sealer ini yang paling rendah secara persentase dan paling banyak menganggurnya. Jadi kita tetapkan bahwa non-nutrition talent ini ada di karton sealer, maka ini harus kita hilangkan. Nah, ini adalah sarannya. Saran yang kita buat adalah seperti ini secara peta. Jadi pekerjaan karton sealer akan digantikan oleh robotic palletizing. Next. Nah, ini adalah eh, data visual seperti di awal tadi. Sebelum dilakukan perbaikan, masih rendah ada dua operator, 46 dan 31. Ketika kita alihkan pekerjaan karton sealer ke operator palletizing, maka hasilnya seperti ini. Palletizing meningkat dari 46 menjadi 72, dan yang dua lainnya itu juga meningkat karena mengalami kemoloran waktu dalam melakukan packing manual. Nah, untuk di timeline ini kita bisa lihat bahwa operator palletizing yang rangkap dengan kegiatan karton sealer ini lebih padat secara jadwal sehingga akan sangat mengurangi waktu menunggu atau nganggurnya si operator. Oke, dari penelitian yang yang sudah saya lakukan bersama teman-teman, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, rekomendasi improvement ini kita bisa menyesuaikan jumlah operator di area line F yang sebelumnya 7 orang ini menjadi 6 orang. Nah, efeknya apa setelah dilakukan pengurangan satu headcount adalah tentang labor productivity, di mana sebelum dilakukan optimalisasi itu persentasenya sebesar 71,71%. Nah, setelah dilakukan optimalisasi, dikurangi satu menjadi 6 headcount, ini meningkat menjadi 83,63%. Artinya ini meningkat lebih dari 10% secara labor productivity. Nah, terkait cost bagaimana penghematan biaya kerja, ini sudah kita hitung sesuai dengan pemerintah menetapkan UMK di Pasuruan ini sebesar 4.500.000 sekian. Sehingga ketika dihitung dalam 26 hari kerja, per hari per shift dapat sekian, maka ketika dikali dengan 3 shift, karena sehari itu perusahaan ada 3 shift, maka dalam seharinya perusahaan itu mengeluarkan 520.000 per headcount. Per headcount itu sehari 520.000. Nah, totalnya itu eh, sampai 6 jutaan. Itu belum. Totalnya itu sekitar 3 sampai 4 jutaan. Nah, setelah dilakukan penghematan atau optimalisasi menjadi 6 headcount, perusahaan dapat menghemat biaya sebesar 14,29%. Ini hampir hampir 15% melakukan penghematan biaya di setiap perharinya. Oke, selanjutnya dokumentasi.
Di foto yang paling kiri ini adalah ketika hari pertama masuk magang, ini saya bersama dengan teman-teman UPN yang paling belakang itu, sebelah saya ada Mbak Revika selaku Ketua Angkatan TI satu. Di pojok itu juga ada dua teman saya yang cowok dari anak UPN. Terus yang lainnya ada tiga cewek ini dari UMN yang sebelah kanan. Terus yang pakai biru muda itu teman-teman dari PPNS. Eh, bukan, dari Jember. Dari Jember. Yang tengah itu adalah suasana di ruangan kami sehari-hari. Jadi kita diberikan ruangan. Ruangan ini biasa dibuat rapat. Jadi kalau ada rapat juga kita eh, orang-orang manajer dan lain-lain juga rapat di sini gitu. Dan yang pakai ruangan ini setiap hari itu memang dari mahasiswa yang magang. Ada dua universitas dari UPN dan dari UMM dari Malang yang tiga cewek. Nah, kita jadikan satu tim dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi campur. Ada yang kelompok pertama itu satu PN, satu UM, UM. Terus kelompok dua itu satu PN, satu UM. Yang kelompok tiga itu kelompok saya itu empat, itu dua UPN dan satu UM. Ini fokusnya itu ada yang pertama itu di kelompok satu itu di database, kemudian yang kedua itu fokus di eh, ini eh, peningkatan, oh bukan peningkatan, pengurangan produk yang reject. Jadi tugasnya untuk mengurangi bagaimana cara mengurangi produk reject itu, defect, produk defect itu di line D itu pouch. Nah, khusus kelompok saya itu fokus di time and motion study, memang untuk produktivitas perusahaan. Di foto sebelah kanan itu waktu saya melakukan observasi secara langsung ke stasiunnya atau tempat kerjanya line leader. Oke, next. Next ini ada video yang saya ambil dari teman saya yang saya anggap menarik. Ini lagi ngecek stok spare part. Ini spare part dari mesin eh, mesin produksinya ya. Berbagai mesin yang juga harus disiapkan. Nah, ya, pakai hairnet. Jadi wajib pakai hairnet atau topi perusahaan. Nah, ini beberapa gambaran terkait eh, ini stok ya, stok untuk kebutuhan mesin, mesin produksi. Nah, oke, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang Asari selaku manajer produksi di PT Hensa PC yang sudah mendampingi saya dan teman-teman saya. Untuk ucapkan terima kasih kepada Bu Eni selaku dosen pembimbing saya yang sudah mau dan sudah eh, sangat sabar membimbing, terutama membimbing saya sampai dengan video ini saya ambil lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.